Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat datang di channel One by One Hadis. Channel ini dibangun sebagai sarana belajar dan dakwah yang akan mengulas hadis-hadis pendek dengan sanad yang sahih dari berbagai sumber yang dapat kita jadikan sebagai landasan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah, untuk hadis yang pertama saat ini, edisi Ahad 22 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2020 Masehi. Kami mengangkat tema membersihkan hati dari noda dan dosa. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan sebuah dosa, maka akan ada noktah hitam dalam hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bersih dan cemerlang. Tetapi jika ia kembali melakukan dosa sebelum bertaubat, maka bertambahlah noktah hitam tersebut sampai menutupi hatinya. Maka itulah poin yang disebutkan dalam firman Allah, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Riwayat dari hadis Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini adalah: 1. Dari hadis di atas ada suatu peringatan agar kita tidak menyepelekan sebuah dosa, karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan memiliki pengaruh yang buruk bagi hati kita, yaitu dapat mengotori hati. 2. Dan apabila dibiarkan menumpuk terus-menerus selama melakukan dosa dan tidak dibersihkan dengan bertaubat, maka suatu saat akan menjadi roin yang akan menutupi hati, sehingga hati menjadi kotor, merusak keindahan hati dan cahaya ilmu, serta iman tidak akan bisa menembus hati yang kotor seperti ini. Akibat dari hal tersebut adalah nasihat tidak berguna lagi, ketaatan tidak ada bekasnya, dan sudah tidak takut untuk berbuat dosa lagi. Naudzubillah. 4. Tetapi di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana dan apa yang kita lakukan jika kita telah berbuat dosa, agar hati kita menjadi bersih kembali dari noktah yang hitam yang mengotori hati dan merusak keindahan hati tersebut, serta memadamkan cahaya iman dalam hati. Ada 3 petunjuk yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Pertama adalah bertaubat. Istighfar dan taubat sering disebut beriringan. Ketika istighfar dan taubat disebut secara beriringan dalam suatu ayat atau suatu hadis, maka istighfar lebih dimaksudkan pada permohonan ampun, sedangkan taubat lebih pada meninggalkan sebuah dosa dan tidak akan mengulanginya lagi. Kedua, meninggalkan dosa. Ampunan hanya akan diberikan terhadap orang yang memohon ampunan dan menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukan. 3. Beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah, meja makan, di jalan-jalan, di pasar, tempat berkumpul, dan di mana saja, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan datang. Wallahu alam. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran untuk ayat di atas. 1. Dan sesungguhnya hati mereka terhalang dari beriman kepada Al-Quran, tiada lain karena hati mereka telah dipenuhi dan tertutup oleh noda-noda yang banyak mereka kerjakan.
Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kedua, di antara sifat-sifat orang yang takwa, artinya, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka menyadari. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada benar, tentu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun segala kekhilafan, kebodohan adalah dari kami pribadi. Kami senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika antum semua berkenan, silahkan share video ini agar antum berkontribusi dalam dakwah dan menyebarkan kebaikan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel One by One Hadis ini agar channel ini semakin berkembang lebih baik. Usul dan saran kepada redaksi kami silahkan tinggal di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.